Iya, betul. Oke, selamat Eh, malam. aku apa dulu nih pertama ya? Gimana Bu Dewi? Dimulai dengan apa dulu? Perkenalan dulu apa gimana dulu nih? Oke, jadi saya buka dulu ya Bu ya. Ya, monggo, monggo, monggo. Oke, oke. Jadi yang terhormat Ibu Lili, teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar pada malam hari ini, dan juga narasumber luar biasa kita pada malam hari ini, Ibu Dewi. Selamat malam Bu Dewi. Malam baik Kak. Oke, boleh disapa dulu Bu buat teman-teman audiens yang hari ini, malam hari ini sudah bergabung. Oh ya, selamat malam semua teman-teman. Perkenalkan, saya Dewi dari Cake Studio. Oke, teman-teman, jadi Ibu Dewi ini adalah seorang mompreneur dan juga owner dari Cake Studio. Jadi teman-teman boleh kepo-kepo ini Instagramnya di @cakestudioid. Betul ya Bu ya? Betul, betul baik Kak. Oke. Oke teman-teman, jadi pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar artisan bread, seputar bahan-bahan baking yang ramah vegan. Yang mana kita tahu bahwasanya roti atau kue-kue itu pasti tidak luput dari yang namanya telur. Nah, namun apakah bisa telur itu diganti dengan bahan-bahan vegan? Nah, pada malam hari ini kita akan bahas bersama-sama mengenai bahan-bahan baking yang ramah vegan. Namun sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Bu Dewi kepada kita semua profil dari Cake Studio itu sendiri Bu, silahkan. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Ika. Sekali lagi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selamat bergabung buat teman-teman semua. Malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita share bermanfaat dan mohon maaf udah banyak kekurangan karena memang persiapan saya agak mendesak gitu ya. Tapi saya berusaha untuk membawakan sebaik mungkin. Jadi Cake Studio itu tadinya adalah sebuah penyaluran hobi saya. Memang hobi yang sudah lama ada sejak saya kecil. Jadi ibu saya kebetulan juga memang jago bikin kue. Jadi saya melihat beliau dan terinspirasi akhirnya jadi hobi gitu ya. Dibandingkan dengan memasak, saya lebih senang untuk membuat kue gitu. Nah, setelah saya dewasa dan akhirnya menikah, pada waktu itu memang keluarga kami sedang mengalami pasang surut lah seperti keluarga-keluarga lainnya. Akhirnya saya sebagai seorang istri mulai memutar otak gimana sih nih caranya ngebantu perekonomian keluarga. Akhirnya mulai bikin-bikin dari hobi itu menjadi sebuah produk yang bisa diperjualbelikan, yang mulai dititipkan ke warung, dimulai dititipkan di kantin sekolah, dan akhirnya ngikut-ngikut orang lain kok kayak nggak ada identitinya ya, karena nggak ada sesuatu yang spesial, nggak ada spesial produknya apa, karena cuma ngikut orang doang. Akhirnya tahun 2011 dan itu pada saat saya melihat kembali ke keluarga saya yang punya histori penyakit yang sangat banyak, terutama diabetes, stroke, jantung, itu membuat saya, memotivasi saya untuk belajar lebih dalam lagi gimana ya membuat suatu produk yang akhirnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang kebetulan mempunyai penyakit-penyakit tersebut ataupun mempunyai alergi, ataupun misalkan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka kasihan sekali nggak bisa makan kue, nggak bisa menikmati roti karena banyak sekali pantangannya. Dan akhirnya saya belajar, memang belajarnya tidak melalui satu form yang formal, tapi lebih banyak ke research dan autodidak. Saya coba-coba untuk membuat produk itu. Akhirnya sampai sekarang Cake Studio berdiri. Jadi dimulai dari 2011 lah, 2011 waktu anak saya lahir yang kedua, dan itu saya sudah mulai menggeluti itu dan akhirnya memantapkan diri di healthy baking sampai sekarang. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Dewi ya. Berawal dari
hobi dan sekarang menjadi seorang owner. Amin, alhamdulillah. Oke, oke teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang belum mengerti ya. Jadi artisan bread itu apa? Ini ada saya riset dari beberapa artikel. Nanti kalau mungkin kurang tepat bisa dibenarkan ya Bu Dewi ya. Oke, jadi artisan bread ini menurut konsultan Bekas merupakan roti yang dibuat menggunakan tangan serta dibuat dengan hati-hati dan dipanggang di tempat. Itulah yang dimaksud dengan artisan bread. Mengingat arti artisan bread, sebenarnya semua jenis roti masuk dalam kategori artisan bread. Tentunya dengan catatan dibuat langsung oleh tangan artisan baker. Karena itu menurut Ian, selama ini orang salah mengartikan apa yang dimaksud dengan artisan bread. Keistimewaan artisan bread juga terletak dari bahan yang digunakan. Meski dibuat tanpa mesin, bahan yang digunakan haruslah bahan yang berkualitas. Sebenarnya apa itu artisan bread? Ini jawaban dari Istok. Untuk membuat artisan bread yang lezat dibutuhkan bahan-bahan yang berkualitas. Tepung yang berkualitas yang Anda miliki. Anda juga bisa membuatnya dari air mentah dengan kualitas yang paling baik. Hanya memerlukan bahan-bahan yang berkualitas. Jadi Anda bisa menghasilkan roti yang lezat bagi konsumen. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa artisan bread adalah roti yang dibuat dengan tangan dan dibuat dengan bahan yang berkualitas. Tak heran kalau artisan bread memang lebih menyehatkan sekaligus lebih mudah dicerna oleh tubuh. Nah, Bu Dewi, apa sih karakter dari artisan bread yang membedakan dengan roti biasa? Ya, jadi gini Mbak Ika, kalau itu memang arti harafiahnya untuk artisan bread itu memang betul apa yang Mbak Ika tadi sampaikan. Tapi untuk kami yang berada di industri, kalau menggunakan, katakanlah hanya menggunakan tangan, akan sangat sedikit pelanggan yang bisa kami layani. Tentunya dengan menggunakan alat pun tidak menutup kemungkinan, tidak menutup arti bahwa oh itu bukan artisan bread. Sepanjang dan sejauh apa yang kita kerjakan itu memang sesuai dengan sesuai dengan si bahan-bahan, terutama bahan-bahan tadi yang Mbak Ika bilang, kita selalu menggunakan bahan-bahan yang terbaik. Dan terkadang artisan bread itu mereka lebih spesifik ya, kemana nih mau larinya. Kalau saya kebetulan saya lebih cenderung menggeluti di sourdough. Jadi karena saya memang sudah di healthy product dan sourdough itu memang lebih sehat dibandingkan dengan roti yang menggunakan ragi. Bukan berarti roti yang menggunakan ragi itu tidak sehat, masih dalam kategori sehat dengan tidak ada tambahan yang lain-lain. Tetapi dengan sourdough itu menambah tingkat kesehatannya karena ada bakteri baik yang terdapat di dalam roti itu. Jadi saya lebih cenderung mengutamakan bahan-bahan yang digunakan gitu. Jadi kalau misalkan harafiahnya seperti Mbak Ika bilang, tapi kalau saya lebih saya memang menggunakan mesin tapi tidak dalam jumlah banyak. Jadi artisan bread itu boleh dibilang bukan satu produk massal. Jadi kami sangat limit banget untuk jumlah roti yang bisa diproduksi. Nggak sampai puluhan juga mungkin kalau memang masih bekerja sendiri, terutama untuk saya. Maksimal itu saya hanya bisa buat satu kali bake itu cuma 10 pieces. Itu paling banyak karena disesuaikan juga dengan fasilitas yang ada kan gitu. Jadi sangat-sangat limit sekali, bahannya juga memang berkualitas tinggi dan terutama adalah tanggung jawab moral kami dalam membuat produk itu gitu loh. Kami sangat menjunjung itu untuk artisan bread karena bagi kami itu sebuah amanah ya. Betul. Pelanggan ke kami untuk membeli artisan kami itu, produk artisan kami itu bukan sekedar labeling artisan, tapi tanggung jawab moralnya juga ada di situ. Seperti itu sih Mbak Ika. Oke, luar biasa banget nih Bu Dewi. Oke,
Teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai artisan bread ya. Lalu apakah ada dari bahan pembuatan artisan bread yang ramah vegan? Nah, semua akan dibahas langsung oleh narasumber ahlinya. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman, silahkan ketika ada pertanyaan seputar materi yang pada malam hari ini akan disampaikan, bisa untuk ditanyakan. Ketika belum bisa dijawab, akan kami bantu jawab besok di sesi telebinar jam 10 sampai dengan jam 11. Oke, langsung saja silakan Ibu Dewi untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Saya lebih pengen sih kita interaktif ya kalau boleh Mbak Ika. Jadi masing-masing dari peserta bisa menghidupkan mikrofonnya, walaupun bisa nanti ngomongnya bergantian supaya nggak nabrak. Jadinya sesi ini tidak membosankan. Saya cuma sebagai lecturing ataupun hanya memberikan ini begini-begini, tapi kita lebih pengen sharing di sini gitu. Jadi lebih hidup nanti sesinya dibandingkan saya cuman ngasih materi aja, walaupun nanti memang ada Q&A ya terakhir ya Mbak Ika ya. Cuman lebih enak kalau dari awal itu sudah terbentuk relasi seperti itu, jadi nggak kaku gitu loh. Jadi monggo teman-teman kalau misalnya mau dibuka mikrofonnya, silahkan. Kalau saya ada yang bilang, kok kayak gini Mbak, silahkan di-cut dulu, nanti saya coba jelaskan. Oke. Oke, jadi nanti untuk pertanyaannya bisa ditanyakan secara langsung ya Bu Dewi ya? Gitu. Secara langsung aja, jadi memang waktu yang sangat terbatas ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan teman-teman nanti. Gitu. Oke. Pertama mungkin saya ngejelasin dulu tentang bakingnya gitu ya. Kadang-kadang kita agak apa sih baking? Baking itu sebenarnya nggak cuma dari membuat kue, tapi kalau kita balik ke latar belakangnya itu hampir sama umurnya. Baking itu sepanjang sejarah manusia ada. Karena pada zaman purba dulu baking itu sudah dimulai, walaupun dengan sangat sederhana sekali, dan mereka hanya menggunakan grains gitu loh. Grains itu adalah biji-bijian yang mereka bisa dapatkan pada saat itu dengan cara dikumpulkan lalu di roasting ataupun disangrai kalau kita bilang. Nah, lalu dihaluskan dengan batu. Kebayangnya sehatnya waktu zaman dulu itu di batu loh, di ini dihaluskannya, lalu dicampur dengan air aja, dan itu jadi makanan pokoknya mereka. Selain kalau orang yang bukan vegan mungkin waktu itu belum ada kepikiran untuk vegan ya, belum ada istilah vegan zaman dahulu mungkin, selain daging dan atau yang lainnya, tumbuh-tumbuhan lainnya. Tapi jadi si pasta dari grain ini merupakan bahan pokok. Kalau di Indonesia, kita di timur nasinya kita tuh ya itu grains itu gitu loh. Nah, secara tidak sengaja grains itu mereka taruh di batu panas dan akhirnya terbentuk flatbread gitu loh. Oh, ternyata si pasta yang sangat sederhana itu akan lebih menggiurkan ya kalau dimasak gitu loh. Jadi kan itu sejalan dengan perkembangan akal manusia pada saat itu kan. Nah, setelah flatbread itu jadi, dan itu masih ada sampai sekarang di Amerika Latin, terutama yang kita tahu adalah tortilla. Itu awal mulanya cuman dari pasta grain doang gitu loh. Kalau sekarang tortilla dibuat dulu, diadonin dulu, terus nanti baru dipipihkan, terus baru dipanggang. Kalau zaman dulu tuh secara tidak sengaja aja dibuat pasta yang agak cair, terus mereka ini di batu panas udah jadi flatbread. Itu saya waktu baca historicalnya sendiri sempat miss ya. Oh, ternyata sebegitu runutnya istilahnya baking itu nggak cuman sekedar ngadon doang, tapi sejarahnya pun mengikuti sejarah perkembangan hidup manusia. Nah, setelah itu berkembang dan akhirnya setelah 500 atau 600 tahun kemudian, nah itu ditemukanlah ada di zaman, tunggu sebentar ya, ini saya nggak nge-share ininya, nggak nge-share materinya karena memang
saya ini sekali waktunya. Oke, Bu. Oke. Sebentar. Nah, di zaman Yunani kuno itu mulai ditemukan oven, di mana orang membuat oven. Ternyata oven itu cuma oven batu yang sederhana yang disulut dengan ranting-ranting. Mungkin sampai sekarang masih ada tuh yang oven-oven yang ditemplok-templokin adonannya di Armen atau di mana. Itu sebenarnya adalah perkembangan dari si Yunani kuno. Dan di situ mulai berkembang, oh ternyata roti itu bisa ya dipanggang. Dari yang sebelumnya adalah ketidaksengajaan, si pasta itu didiamkan, jadi berfermentasi. Itu awal cikal bakalnya juga dari si sourdough. Jadi pasta grain tadi itu yang nggak langsung diolah sama si manusia purba tadi, akhirnya berfermentasi dan akhirnya bisa menjadi roti yang mengembang kayak sekarang. Itu cikal bakalnya roti. Nah, pada hebatnya setelah ditemukan oven dan akhirnya mereka bisa bergantian memanggang roti di komunitasnya. Jadi waktu zaman dulu tuh orang nggak punya oven sendiri-sendiri Mbak Ika gitu loh. Jadi mereka tuh kalau mau oven rotinya itu pergi mungkin ke sentrumnya kota atau sentrum balai desanya mereka dengan membawa adonannya, bergantian memanggang rotinya atau bersamaan karena kan ovennya besar sekali kan. Jadi bergantian. Kecuali orang-orang kaya pada zaman itu yang berkemampuan untuk membuat oven sendiri. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa, mereka tuh bergantian memanggang rotinya. Seperti itu. Terus dilanjutkan dengan perkembangan dari Romawi kuno. Di Romawi kuno itulah ditemukan pastry. Kok bisa ya pastry itu berkembang di Romawi kuno? Karena ternyata di situ pula ada profesi baker. Jadi berkembangnya baker itu di Romawi kuno. Nggak kepikir ya zaman kita kayaknya sekarang jadi baker hebat banget atau chef apa segala macam. Padahal dari zaman dahulu kala itu sudah ada. Dan itu sempat yang menurun pada saat peralihan Renaissance apa segala macam. Tapi akhirnya ada lagi dibangkitkan kembali menjadi sebuah profesi yang profesional. Yang mana sekarang kita tahu ada chef pastry, ada baker. Nah, terus rotinya mulai dikembangkan, pastry-nya dikembangkan menjadi macam-macam. Nah, itu biasanya untuk regular baking atau yang ada zaman sekarang itu banyak sekali menggunakan produk-produk yang mengandung hewani. Karena memang fungsinya adalah untuk menambah rasa gitu. Menambah rasa, menambah moisture, menambah dia punya strukturnya juga. Nah, itulah kenapa ditambahkan bahan-bahan itu. Nah, ini saya mulai masuk ke penggunaan bahan-bahan yang ramah vegan nih Mbak Ika. Nah, untuk baking sendiri itu sebenarnya bahan dasarnya kurang lebih kita memerlukan ada sekitar 9 bahan dasar. Ya, 9 bahan dasar yang mana pertama adalah tepung, pilihan tepung. Nah, untuk di zaman dulu itu cuma ada tepung gandum, ya. Nah, tepung gandum itu bisa dibagi dua menjadi tepung gandum yang proteinnya tinggi dan tepung gandum yang proteinnya rendah. Kok gandum berhubungan dengan protein? Apa maksudnya? Nah, itu semua berhubungan dengan adanya gluten. Gluten itu adalah partikel dari si protein. Nah, protein itulah yang kalau misalnya bercampur air, mengabsorb air, itu akan akhirnya menimbulkan atau terbentuk jaringan gitu loh. Terbentuk jaringan akhirnya membentuk sebuah struktur yang solid, yang firm. Jadi ada bentuknya gitu loh si gluten itu. Nah, sekarang kan jadi ada istilah non gluten atau gluten free gitu. Berarti gimana dong, nggak ada strukturnya? Ya memang tidak ada strukturnya, tapi bisa dibantu. Bisa dibantu dengan ada namanya ingredients lain, ingredients tambahan lain yang seperti
Psyllium. Kalau saya lebih senang menggunakan Psyllium husk untuk menggantikan fungsi dari si gluten tadi. Atau bisa juga digunakan santan gam. Tapi kalau santan gam ada beberapa kontradiksi ataupun pertentangan yang mana katanya menurut referensi, banyak referensi mengatakan bahwa santan gam itu tidak baik. Tetapi di luar sana banyak pula yang menggunakan karena memang dengan berbagai macam alasan, apalagi yang sudah mass product pastinya lebih stabil menggunakan santan gam. Tapi untuk kami yang artisan bread dengan mengutamakan kesehatan, saya lebih memilih untuk menggunakan Psyllium sebagai si pengganti gluten. Nah, apa nih kalau kita balik ke tepung gandum, fungsinya apa sih kalau ada protein rendah, ada protein tinggi, ada protein yang sedang? Kalau ibu-ibu atau teman-teman yang lain suka perhatikan tuh kalau beli tepung ada protein rendah, protein tinggi, ada protein sedang. Nah, protein tinggi itu biasanya dipergunakan untuk membuat roti. Kenapa harus protein tinggi? Karena lebih dibutuhkan struktur yang lebih kuat, yang lebih firm. Jadi proteinnya harus lebih banyak. Kalau proteinnya rendah, otomatis kita nggak bisa tuh buat roti gitu loh. Karena chewy-nya nggak dapet, firm-nya nggak dapet. Jadi gimana mau membentuk strukturnya? Sedangkan struktur itu dibentuk dari si protein tadi. Kita membutuhkan protein untuk bisa membuat bentuk itu. Nah, makanya di roti ataupun bahan-bahan produk yang lain, produk maksudnya yang roti-rotian, bakpao lah, rosong atau apa, itu dipergunakan si protein tinggi. Nah, gimana yang lain dengan proses baking lain seperti kue, cookies? Kue kita bisa gunakan si protein sedang, all purpose flour biasanya mereka bilang. Itu protein yang kira-kira kisarannya sekitar 10-12%. Itu biasanya digunakan untuk cake gitu ya. Sedangkan untuk protein rendah itu biasa digunakan untuk cookies. Karena kita tidak membutuhkan banyak protein untuk membuat cookies, karena yang kita pingin hasil akhirnya adalah renyah renyah si cookies itu, bukannya chewy. Kecuali kalau Anda pengen bikin soft dough, bisa aja soft dough cookies gitu, itu bisa chewy-nya dapat gitu kan. Tapi chewy itu juga nggak cuma didapat dari si glutennya tadi, ada banyak faktor juga. Nah, sekarang kita berlanjut ke bahan lain. Penggunaan gula. Di baking juga menggunakan gula. Gula ini fungsinya adalah untuk menambah rasa, menciptakan keempukan atau kehalusan dalam sebuah produk. Coloring juga, karena kalau nggak ada gula itu bakal pucat banget dia punya produknya. Selain itu juga bisa menambah ketahanan produknya. Jadi mungkin kalau produk yang tidak memakai gula itu cuma bisa bertahan 1 hari 2 hari dengan menambahkan gula, seperti mungkin contohnya kayak selai lah, dengan banyak gula itu kan seperti pengawet alami kan gitu loh. Jadi dengan menggunakan gula itu bisa mengawetkan atau memperpanjang lifetime dari si produknya. Dan juga untuk mengentalkan, jadi seperti creaming agent. Dan kalau misalkan untuk roti, saya kebetulan karena saya lebih banyak bergerak di bidang roti, gula itu dipergunakan untuk memboosting atau memberi makan si yeast. Jadinya dia lebih maksimal untuk bisa mengembang si yeastnya itu. Tapi kalau misalnya ada roti, memang kan ada kategorinya, ada roti manis atau roti biasa, loaf gitu. Jadi kalau misalnya mau lebih manis, tentunya lebih banyak gula yang ditambahkan. Tapi kalau fungsinya hanya untuk memboosting memboosting si yeastnya, itu tidak dipergunakan terlalu banyak gula. Maksimal seperti yang saya selalu lakukan, biasanya untuk satu resep itu saya boosting yeastnya hanya menggunakan sekitar 50 gram gula. Nah, gula apa sih yang baik dan bagus? Yang digunakan untuk yang ramah vegan gitu ya, itu bisa digunakan coconut sugar, bisa digunakan gula aren, terus gula yang
unrafinasi. Apa tuh Mbak gula yang unrafinasi? Gula yang tidak mengalami proses pemutihan. Karena gula-gula sekarang kalau teman-teman perhatikan kan banyak banget dijual di luaran sana, gulanya tuh putih-putih, bersih gitu ya. Kepikir nggak sih gimana gula yang awalnya adalah karamelisasi, terus tiba-tiba kok nyampe di kita putih bersih? Gimana caranya gitu? Ya pastinya ada salah satunya dengan proses rafinasi. Kalau teman-teman masih mau menggunakan gula tebu, pilihlah gula tebu yang natural, gula yang tebu yang tidak mengalami proses rafinasi. Nah, bisa juga menggunakan kategori sirup. Kategori sirup yang sehat dan ramah vegan seperti apa contohnya? Itu bisa menggunakan molasses. Molasses itu biasanya dia dari proses awal pembuatan gula itu kan prosesnya dari sari tebu, terus dipanaskan, caramelize, akhirnya itu terbentuklah si molasses. Ada juga gula dari jagung, corn syrup, atau glukos, atau malt, atau date syrup. Date syrup itu kita bisa buat sendiri loh di rumah. Itu gampang banget buatnya adalah dengan cara merendam buah kurma. Setelah dia agak soft, agak lembek, itu bisa lanjut di blender dengan tambahkan sedikit air, cuman untuk bisa blendernya muter aja, itu udah jadi date syrup. Kita nggak usah beli si date syrup itu. Terus yang ketiga bahan dasar yang ramah vegan ataupun bahan dasar dalam baking itu adalah fats atau lemak. Nah, lemak itu berfungsinya adalah buat apa? Di baking kok harus ada lemaknya Mbak? Kok harus ada menggunakan minyak sih? Kan kalau nggak pakai minyak juga bisa kok. Bisa, tapi pastinya produk teman-teman akan ada sedikit kekurangan gitu ya. Karena fungsinya si fat itu adalah untuk menambahkan moisture juga di dalam produknya. Terus menambahkan rasa. Terus bisa memperpanjang lifetime juga kalau kita pakai si oil atau si fatsnya itu. Dan untuk melembutkan gitu ya. Jadi kalau misalnya produk-produk yang sangat minim bahan-bahan hewaninya, pasti teman-teman akan merasakan kok ini agak keras ya, kok ini agak nggak berasa ya. Tapi itu bisa kita akalin. Kalau misalnya memang pingin yang vegan, itu teman-teman bisa gunakan si pengganti butter ataupun pengganti si fatsnya ini, yang kalau misalnya di luar ada penggunaan lard itu biasanya dari lemak babi ya, itu bisa kita ganti dengan coconut oil ataupun margarin. Kalau margarin itu kan kita lebih cenderung kalau misalnya kita ngomongin sehat takut trans fat ya, gitu loh. Tapi itu pilihan kalau memang masih bridging hidupnya, masih mulai coba hidup sehat. Oke lah, masih menggunakan margarin, tapi tolong dilihat juga margarinnya seperti apa, jangan sembarangan pakai margarin juga. Dan itu bisa pakai olive oil, pakai sunflower seeds oil, canola. Canola sendiri itu kalau di grup kesehatan juga ada pertentangan. Kok bisa pakai canola? Canola itu kan ada GMO-nya gitu loh. Atau corn oil juga ada GMO-nya. Kalau memang teman-teman bisa mendapatkan canola oil yang tidak ber-GMO, monggo saja, silakan. Nah, sekarang lebih enaknya lagi supaya lebih berkembang di makanan vegan, sekarang sudah ada vegan butter. Biasanya di salah satu gerai makanan sehat, bahan makanan sehat itu sudah ada dan saya sudah menggunakan dan itu bagus. Ada juga bisa menggunakan kakao butter. Kakao butter tuh apa Mbak? Itu lemak dari coklat. Dari buah coklat. Jadi buah coklat setelah diolah untuk menjadi coklat yang kita konsumsi, apakah itu dalam bentuk powder atau candies, permen,
ada lemaknya ternyata, dan lemak dari coklat itu bisa digunakan untuk sebagai pengganti fats, pengganti butter dalam dunia baking. Bisa juga misalkan sekarang pakai yang suka teman-teman mungkin sekarang temui ghee. Ghee itu termasuk juga bisa dikategorikan yang ramah vegan karena dari proses pemanasannya atau pelumeran si ghee-nya itu kaseinnya ataupun kaseinnya itu sudah tidak ada sama laktosnya itu sudah tidak ada. Jadi bisa digunakan untuk teman-teman yang vegan ghee. Jadi ghee itu adalah butter yang dipanaskan ataupun dicairkan. Nah itu nanti lama-kelamaan dia punya laktos dan kaseinnya sudah tidak ada. Itu bisa digunakan. Nah, dan berlanjut ada milk product. Kenapa milk product itu ditambahkan sebagai bahan dasar baking? Karena milk product itu selain menambah rasa juga seperti kita ingat, kita harus ada cairan nih di dalam proses baking. Kalau mau nambah rasa tentunya harus ada yang ditambahkan selain air. Ya si milknya itu kan susu gitu loh. Tapi saya vegan, gimana? Sekarang banyak non-dairy milk kan dijual. Itu bisa menggunakan almond, bisa menggunakan soy milk, coconut, terus ada coconut creamnya sendiri juga bisa digunakan dan itu bisa juga menambah moisture tuh untuk si coconut cream. Ada hazelnut milk, ada oat milk, itu bisa jadi pengganti susu sapi yang biasa kita gunakan di baking. Dan terus ada juga telur. Ini yang sudah keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah bahan kelima dari bahan dasar baking itu adalah telur. Seperti kita ketahui telur termasuk produk hewani. Kenapa nih? Gimana Mbak bisa diganti telurnya? Produk telur juga bisa diganti dengan kita menggunakan flaxseed meal. Ya. Flaxseed meal itu gimana menggunakannya, gimana cara mengolahnya, itu kita proses gel dulu. Jadi untuk si flaxseed mealnya itu kita perbandingannya adalah 1 sendok makan flaxseed meal dicairkan dengan 3 sendok makan air itu setara dengan 1 buah telur. Ya. Jadi dengan 1 buah telur itu kita bisa menggunakan 1 sendok makan flaxseed meal yang dicairkan dengan 3 sendok makan air. Itu berlaku juga untuk chia seed. Chia seed itu juga bisa untuk menggantikan telur, teman-teman. Jadi either way memang pengen pakai chia seed yang memang masih butiran ataupun bisa dibikin tepung, di blender dulu si chianya. Tapi kan kalau di chia di blender kan cenderung jadinya banyak yang hilang ya unsur-unsur baiknya. Jadi lebih baik digunakan butiran saja dan itu akan menambah crunchy. Jadinya ada sedikit sensasi krenyes-krenyes nanti di dalam produk bakingnya. Selain itu, selain chia, selain flaxseed, kita juga bisa menggunakan buah untuk menggantikan telur. Apa saja buah yang bisa menggantikan telur adalah alpukat. Alpukat itu bisa untuk menggantikan telur. Dan itu baik sekali alpukat dan saya sudah pernah mencoba juga untuk membuat cake dengan menggunakan alpukat itu tidak beda jauh dengan menggunakan telur. Apple sauce itu juga enak untuk digunakan di dalam cake ataupun di dalam roti. Apple sauce itu dari buatnya juga mudah, kita bisa nggak usah beli ya, cukup apple sauce itu buah apel dikukus sebentar agak sedikit lembek lalu di blender, udah gitu aja, nggak ada proses macam-macam karena kalau kita beli kan takutnya ada proses pengawet, ada tambahan gula, sedangkan kita pengen menggunakan apple sauce yang natural untuk di dalam proses bakingnya. Apalagi kalau teman-teman memang pengen menghindari gula sekali ya, meminimais gula, lebih baik apple sauce-nya dibuat sendiri saja.
Lalu pumpkin. Gimana Mbak pumpkin bikinnya kok bisa untuk menggantikan telur dari pumpkin puree? Gimana bikin pumpkin puree? Bisa pumpkinnya di steam dulu atau kalau nggak mau terlalu berair, pumpkinnya di roast, dipanggang. Setelah itu baru dihaluskan. Jadi nggak terlalu blenyer ya, nggak terlalu berair si pumpkinnya. Nah, banana atau pisang juga bisa menggantikan posisi telur. Jadi kalau kita nggak di rumah kebetulan, aduh nggak punya telur nih, pengen bikin muffin atau mau bikin pancakes yang mungkin yang non vegan gitu, ya udah adanya pisang, pakai pisang aja jadi pengganti telurnya, lebih ada tambahan rasanya, lebih enak juga karena manisnya dapat dari pisang. Nah dari keempat buah tadi, gimana takarannya Mbak gitu loh. Untuk satu telur itu bisa digantikan dengan 1/4 cup. Jadi untuk alpukat yang sudah dihaluskan, applesauce, pumpkin puree, dan pisang yang sudah dihaluskan, itu untuk menggantikan satu telur kita cukup 1/4 cup saja. Nah, yang selanjutnya adalah leavening agent. Apa tuh leavening agent? Pengembang, ya, pengembang. Kita perlu pengembang dalam membuat roti dan membuat kue. Kalau cookies kan nggak perlu ya sebenarnya, karena cookies ya basically kita pengen natural aja gitu kan. Karena kalau memang concernnya di healthy, cookies tidak perlu. Tapi kalau misalnya untuk roti ataupun cake, kita perlu bahan pengembang. Kalau roti tadi saya udah bilang dari awal, kita sekarang bisa gunakan ragi alami yang atau biasa disebut sourdough. Itu juga bikinnya memang agak sedikit perlu effort, perlu usaha, tapi hasil tidak pernah tidak pernah salah lah, tidak pernah mengecewakan kalau kita memang tekun untuk bisa mempelajarinya. Dan kalau pengen gampang, ada sekarang yeast. Ya, yeast itu sebenarnya sih kalau di luar sana, di luar negeri itu banyak ya macamnya, ada fresh yeast, ada instant yeast, ada satu lagi ada satu lagi ada 3 gitu kalau nggak salah saya yeast itu. Nah, kalau di kita kebanyakan cuman ada instant yeast. Instant yeast itu tapi sekarang teman-teman juga harus agak sedikit lebih hati-hati karena perkembangan produk baking sudah mulai sangat luar biasa. Terkadang ditambahkan pelembut, improver. Nah, itu yang kita nggak kepingin. Karena kan kita pengen apa yang kita konsumsi sehat kan ya. Nggak pengen ditambahin macam-macam. Kita nggak perlu yang terlalu menggembang yang seperti kapas rotinya gitu loh. Ataupun kuenya. Jadi cukup hanya untuk mengembang saja seperti naturalnya si roti itu. Mungkin kalau misalnya teman-teman ya kayak roti jadul gitu loh. Itu roti yang sesungguhnya adalah roti jadul, bukan roti gerai. Kalau roti gerai sekarang seperti kapas-kapas, makan satu pasti nggak cukup dong. Pengennya makan terus. Nah, ingat roti itu mengandung gluten. Gluten apa efeknya di perut kita kalau kebanyakan dan kelamaan bisa menimbulkan masalah di pencernaan. Nah, makanya pinter-pinter juga untuk milih bahan ataupun milih makanan yang akan kita konsumsi. Kalau memang, tapi gue anak roti banget Mbak, sama, aku juga anak roti banget, gak mending makan roti dibandingin makan nasi milihnya gitu kan. Nah, pilihlah mungkin dengan mengkonsumsi roti-roti yang dibuat dari ragi alami atau sourdough, itu lebih aman dibandingkan dengan menggunakan yeast gitu loh. Bukan berarti mengecilkan teman-teman yang mungkin sekarang memproduksi roti dengan menggunakan yeast itu nggak baik, tidak, tetap baik sepanjang tidak menambahkan bahan-bahan yang sebenarnya nggak perlu di roti itu. Ya biarkanlah roti itu cuman ingredient dasarnya, atau mau dibuat agak sedikit bervariasi,
Ya bervariasinya di filling aja ataupun di tambahan flavoringnya, jangan ditambahin di proses pembuatan rotinya. Nah, selain ada yeast, bisa juga ditambahkan baking soda atau baking powder. Baking soda dan baking powder ada beberapa pertentangan dan itu saya serahkan kepada teman-teman semua. Karena ada yang bilang baking soda tuh nggak bagus. Kalau memang ada alergik dengan baking soda atau baking powder, sebaiknya dihindari. Tapi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal bahwa baking soda dan baking powder di dunia baking internasional ataupun di dunia baking umumnya itu banyak digunakan. Jadi pilihannya kembali lagi kepada si konsumen mau seperti apa. Makanya sekarang kalau saya selalu tanya sama customer, alerginya apa aja, yang dihindari apa aja. Kalau emang tidak boleh pakai baking soda, baking powder, berarti saya menggunakan yeast. Tapi kalau nggak bisa pakai yeast, oke, saya coba pakai sourdough kalau memang tidak ada gluten intoleran. Jadi kita berusaha sedemikian rupa untuk benar-benar mengakomodir kebutuhan dari si customer. Oke. Selanjutnya ada gelling agent. Gelling agent itu nggak selalu dipakai di proses pembuatan, tapi lebih ke misalkan proses finishingnya. Di proses finishing dari produk itu digunakan gelling agent. Untuk yang teman-teman sudah regular baking mungkin tahu biasanya gelling agent itu menggunakan gelatin. Tapi gelatin itu kan hewani, dibuat dari tulang hewan, ya. Nah, gimana nih penggantinya untuk teman-teman yang vegan? Bisa menggunakan agar-agar ataupun simos. Simos itu agak mirip seperti rumput laut, tapi dia ininya seratnya lebih kecil lagi. Itu cuma tinggal di blender aja udah jadi gitu loh. Jadi simos gel. Bisa juga ada pektin. Nah, pektin itu apa sih, Mbak? Biasanya pektin itu kalau kita mau bikin jelly ataupun membuat jam, itu biasanya dibutuhkan pektin. Dia ada di kulit buah-buahan. Nah, biasanya buah-buahan yang diambil pektinnya untuk membuat jelly atau membuat jam, itu buah-buahan yang masih mengkal. Dan yang seperti biasanya adalah jeruk, lemon, apel, atau buah pala. Buah pala itu juga banyak pektinnya. Jadi tidak perlu ditambahkan pengental lagi ataupun misalkan teman-teman tahu karagen. Nah, itu kita menghindari banget ya karena karagenan itu kan bisa men-trigger kanker ya. Jadi lebih baik itu tidak digunakan. Lebih baik menggunakan agar, simos ataupun si pektin. Tapi pektin itu lebih ke jelly sih, pembuatan gel atau jam gitu loh. Nah, selanjutnya adalah penambahan buah kering, fruits atau nuts gitu loh. Itu sebenarnya lebih kembali lagi adalah menambah flavor, menambah rasa, menambah variasi dari produk yang kita pengen buat. Misalkan kalau untuk di roti bisa pakai dry fruits atau dry nuts yang udah kita bake sebentar supaya nggak terlalu melepas gitu ya si nutsnya. Ataupun kalau misalnya di kue juga itu bisa menambah flavor gitu loh, bisa menambah rasa. Cookies juga sama. Buah-buahannya bisa kalau buah-buahan kita bisa gunakan yang segar, bisa gunakan buah-buahan yang kering. Itu. Selanjutnya kakao. Kakao atau kokoa itu merupakan bahan dasar juga. Karena banyak produk-produk dari baking juga menggunakan kokoa. Kokoa apa bedanya sih Mbak kokoa sama kakao? Nah, teman-teman suka kebalik tuh antara kokoa dan kakao kan. Kalau kokoa itu biasanya sudah diproses ya, sudah diproses. Sama-sama dari buah coklat tapi sudah diproses sehingga asidnya dari si buah
coklat tadi itu sudah tidak terlalu berasa, sedangkan yang masih raw kakao itu proses ataupun acidity-nya masih sangat tinggi, tapi itu yang paling natural dan paling disarankan di dunia healthy baking. Nah, bisa berupa yang sudah menjadi coklat yang bisa dicairkan kembali, ataupun bisa menggunakan juga kakao powdernya, raw kakao powder gitu. Itu bisa digunakan untuk produk-produk yang memang hasilnya dikehendaki ada coklat flavornya. Selanjutnya adalah garam, rempah ataupun penambahan flavor lain. Garam itu kenapa harus ditambahkan di dalam proses pembuatan roti? Gunanya adalah untuk memberi color, ya, memberikan memboosting si ininya juga, strukturnya, memberikan structure, dan untuk menahan perkembangan yeast. Jadi yeastnya itu nggak over. Kadang-kadang kalau nggak pakai garam, si yeastnya itu boosting banget gitu loh. Nah, sedangkan si garam itu adalah sebagai stabilizernya gitu loh, untuk bisa produknya jadi bagus. Nah, garam yang baiknya digunakan adalah garam yang juga tidak rafinasi. Garam tidak rafinasi itu apa, Mbak? Bukan garam meja, teman-teman. Garam meja itu kebanyakan yang sudah melewati proses rafinasi. Pilihlah sea salt. Sea salt itu bisa sea salt yang fine atau yang coarse. Yang kalau yang mau pakai yang tetap yang coarse itu memang kita tetap harus haluskan sedikit, kecuali memang pengen ada efek krenyes-krenyesnya nanti di hasil akhir. Tapi kalau misalnya untuk cuman sebagai tadi yang saya bilang, untuk menahan perkembangan yeastnya, menambahkan coloringnya, membuat strukturnya lebih kuat, pakailah fine salt gitu loh. Bisa juga di Himalayan juga boleh, tapi tidak terlalu banyak. Kalau Himalayan saya sarankan pakai aja sea salt gitu loh, natural sea salt gitu loh pakainya. Dan tadi saya bilang juga spicesnya apa, Mbak? Bebas mau apa aja. Tapi kalau di dunia baking itu biasanya kita gunakan adalah cinnamon ataupun nutmeg, atau bisa juga ginger, atau kalau misalkan teman-teman mau ada poppy seed juga bisa digunakan sebagai dari itu, termasuknya spices juga, atau cumin juga bisa ditambahkan, itu jadi baunya harum banget. Cumin itu kalau di kita ketumbar gitu loh, ketumbar. Jadi kalau ketumbarnya jangan ketumbar yang utuh, ketumbar bubuk itu bisa ditambahkan, jadi wanginya enak sekali di situ. Nah, flavoring yang biasa digunakan di dunia baking adalah vanilla. Pilih yang benar-benar vanilla murni, bukannya yang biasa dijual di toko bahan kue. Itu ada ya vanilla yang granulated ya, yang bubuk gitu. Itu saya nggak paham tuh gimana cara bikinnya, mohon maaf, dan itu banyak proses chemicalnya kan ya, dan lebih baik kita pakai yang ekstrak vanila aja. Dan itu kan sudah banyak sekarang yang natural ekstrak vanila dijual, baik online ataupun di toko-toko bahan kue sehat itu sudah ada. Jadi pakai itu saja untuk penambahan si flavoringnya. Flavor lainnya bisa nggak, Mbak? Bisa aja, banyak juga bisa ditambahkan. Dari yang sudah saya sebutkan aja, dari yang tadi fruits and nuts aja sudah menambahkan flavoring. Jadi kalau mau cuman yang plain aja bisa vanilla, ataupun dari kulit lemon itu juga yang lemon yang diparut itu juga sudah menambahkan flavor, atau orange atau jeruknya biasanya kan kita gunakan jeruk sunkist atau jeruk navel, itu juga bisa kayak gitu. Jadi begitu teman-teman, bahan-bahan yang ramah vegan, bahan-bahan baking yang ramah vegan yang bisa digunakan. Selanjutnya
Kalau ada pertanyaan apapun, monggo saya coba jawab gitu. Kembali ke Mbak Ika. Oke. Ini penjelasannya sangat detail dan sangat rinci sekali Bu Dewi. Saya sampai bingung mau tanya apa nih. Alhamdulillah, kalau emang ya mohon maaf ya nggak bisa share slide-nya benar-benar karena terbatas banget waktunya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya bisa lebih prepare deh gitu. Oke, sip. Jadi ini Ibu Dewi juga udah luar biasa sekali di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan materi dengan waktu yang sangat terbatas ya Bu ya. Iya. Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, monggo. Oke. Ini sebelum teman-teman ada yang bertanya, ini saya mau mengawali nih Bu. Kan baik. Oke, Ibu kalau boleh tahu nih dari Cake Studio ini merupakan store atau toko yang menyediakan roti itu yang dari khusus untuk vegan atau bisa request Bu? Iya. Jadi gini, Cake Studio itu sebenarnya kan konsepnya masih offline, masih online ya. Jadi semua kita sistem PO, nggak ada yang ready. Karena kenapa sih kok nggak ada yang ready Mbak? Kan saya kadang-kadang pengen makan roti yang ya udah ada gitu kayak ini. Karena kita reasonnya adalah menjaga freshness-nya. Jadi apapun yang dipesan oleh teman-teman itu harus fresh nyampenya. Jadi kita nggak mau stokan. Makanya kenapa dibuatnya sistem PO gitu loh. Nah, kalau vegan atau nggak vegan itu biasanya on request. Tapi kebanyakan yang kita bikin memang vegan. Karena kan kita lebih concernnya ke healthy dan itu banyak sekali teman-teman yang memang custom ke saya minta dibuatkan, Mbak jangan pakai dairy ya, Mbak aku nggak boleh telur, Om nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi benar-benar personalize banget produknya. Walaupun ada sih produk yang ininya kita, tapi memang kita lebih cenderung menyediakan untuk yang vegan. Bukan berarti kita nggak baking yang regular juga, masih ada, tapi biasanya itu jarang banget sih. Banyak kan yang vegan. Gitu Mbak Ika. Oke Bu, ini ada yang bertanya dari Mbak Amarilis Setiani. Lebih sulit Mbak Amarilis gluten free atau vegan Bu? Gimana Mbak Ika? Oke, saya ulangi ya Bu. Jadi lebih sulit bikin roti gluten free atau vegan? Kalau dilihat dari tingkat kesulitannya sebenarnya lebih sulit di gluten free sih. Tapi gluten free itu bukan berarti nggak bisa juga. Sebenarnya gluten free itu cuman ada trik-triknya sendiri. Karena kan nggak ada glutennya nih. Kita mau buat roti tapi nggak ada gluten. Sedangkan kayak seperti kita tahu untuk membuat roti itu butuh struktur, butuh si gluten. Nah kalau teman-teman tahu gimana cara ngakalinnya, tadi saya sudah sedikit memberikan tips kalau misalnya mau bikin roti yang gluten free tidak menggunakan tepung gandum, misalkan menggunakan tepung beras, tepung moka ataupun tepung pisang. Nah, tolong tepungnya jangan cuma satu tepung, tapi ada beberapa. Fungsinya adalah untuk saling melengkapi, gitu loh. Untuk saling melengkapi untuk bisa menyamai struktur dari roti yang ada glutennya. Terus gimana Mbak untuk bisa menggantikan fungsi glutennya? Kan nih kita semua pakai bahan-bahan yang non gluten. Tambahin si psyllium tadi, saya bilang psyllium husk. Psyllium husk itu bisa menggantikan fungsi dari si glutennya. Takarannya gimana? Biasanya saya untuk satu resep sekitar 500 ataupun 450 gram tepung gluten free mix itu saya tambahkan 2 sendok teh psyllium husk-nya gitu. Jadi diaduk bersamaan dengan si tepungnya. Kan biasanya kalau gluten free itu kan ada dua kategori ya. Dia nggak bisa digabung tuh.
kita pertama adalah prepare dulu yang dry ingredients-nya, nanti baru prepare si wet ingredients-nya. Nah, si psylliumnya itu dimasukkan di dry ingredients-nya, nanti baru dicampur sama wet ingredients. Kayak gitu sih, Mbak. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Amarilis. Oke, Bu. Selanjutnya, Bu. Ini jika ada rasa coklat, apakah harus mengganti dengan coklat yang khusus vegan, Bu? Kalau memang tujuannya vegan, ya harus gitu loh. Jadi sebenarnya sih bukan coklat khusus vegan ya, tapi kalau misalnya mau beli, misalkan teman-teman nggak tahu nih mana yang coklat khusus vegan, bisa dilihat dari ingredients dasar si coklatnya. Misalkan kan kita beli coklat bloknya gitu loh, coklat candies-nya atau apa, kan ada tuh ingredients-nya, dilihat ada susunya enggak gitu ya, ada laktosnya enggak gitu loh. Jadi kalau enggak ada berarti itu aman buat yang orang-orang vegan untuk konsumsi. Tapi kalau misalnya ada penambahan milk powdernya bla bla bla, ada something yang dairy-nya, ya jangan dipakai kalau memang Anda vegan gitu loh. Dan itu saya selalu kalau mau beli bahan, makanya kita kalau mau beli bahan apapun dilihat bahan pembikinnya tuh apa, ada nggak di situ mengandung hewaninya kalau memang Anda vegan gitu loh. Dan itu yang kita lakukan. Kita nggak mau bilang oh kita kan vegan friendly, tapi nggak pernah lihat tuh ingredients dari si bahan-bahan yang kita beli ternyata ada dairy produknya. Itu kan bohong ya, kalau kayak gitu kan nggak baik gitu loh. Ya kayak gitu Mbak Ika. Oke. Lalu Bu, kalau menurut Ibu sendiri nih, rekomendasi gula atau sirup yang ramah vegan itu apa aja sih Bu? Tadi udah saya sebutkan kan ya, kalau gula dan sirup yang ramah vegan itu bisa coconut. Kalau lebih cenderung ke healthy-nya ya, healthy-nya itu coconut, arenga sugar, bisa dates syrup untuk yang sirupnya, molasses juga masih bagus. Biasanya kalau ada juga teman-teman baker lain yang gunakan xylitol ya, tapi saya sih nggak suka tuh gunakan xylitol, karena kalau kebanyakan kadang-kadang kan aftertaste bitternya berasa tuh gitu loh xylitol itu. Jadi lebih baik yang pakai yang saya lebih banyak menggunakan coconut sugar dan arenga. Kayak gitu sih. Nah, tadi barusan saya lihat tuh di chat ada gula singkong. Boleh pakai gula singkong. Gula kong boleh. Gitu. Oke. Ini dari Mbak Amelia lagi, Mbak. Bu Dewi. Jadi pengganti psyllium husk itu apa, Bu? Kalau mau ganti psyllium husk itu bisa pakai santanggam, tapi saya udah bilang tadi santanggam itu masih banyak pertentangannya ya, karena kalau santanggam itu kan ada proses chemicalnya. Nah itu yang di orang-orang healthy concern banget dengan meminimize proses chemical gitu loh. Sejauh ini yang bisa saya rekomendasikan adalah psyllium husk gitu. Oke. Bu, tadi kan ada buah-buahan untuk pengganti telur ya, Bu? Ya. Nah, itu untuk buah-buahannya sendiri itu ada cara khusus untuk membuatnya atau bagaimana, Bu? Tadi sih ada beberapa, ada alpukat, ada applesauce, ada Pisang, pumpkin, ada banana, ya, ada pisang. Sebenarnya sih ini dari semua ini cuma tinggal dihaluskan aja gitu loh. Jadi untuk mendapatkan takaran 1/4 cupnya itu ya otomatis kita harus haluskan. Jadi karena kita agak sedikit nalar gitu kan, kan untuk ngegantiin telur nih, kalau dipotong-potong aja nanti bukan jadi pengganti telur, tapi lebih ke flavoring gitu loh. Tapi kalau dihaluskan itu bisa menggantikan telur. Jadi si alpukatnya dihaluskan 1/4 cup, si applesauce-nya
haluskan. Applesauce udah pasti halus karena kan proses pengerjaan ataupun pembuatan applesauce itu dari apel yang dikukus dan dihaluskan di blender, otomatis kan sudah halus. Jadi kita butuh itu 1/4 cup. Terus apel puree sendiri sudah juga dihaluskan. Jadi 1/4 cup juga. Pisangnya juga dihaluskan 1/4 cup. Itu bisa menggantikan 1 telur. Oke, siap. Tidak terasa sudah 1 jam ya Bu kita ngobrol-ngobrol. Aduh, alhamdulillah nyampe. Banyak banget kurangnya, nggak nyampe jam 8. Aduh teman-teman, terima kasih banget. Lega banget akhirnya bisa berbagi, bisa sharing dan pas waktunya. Ini luar biasa banget loh Bu, soalnya rinci banget loh dari awal mula ada roti sampai ke baking yang bahan-bahan ramah vegan. Itu luar biasa banget loh Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semoga bermanfaat, menambah semangat teman-teman untuk baking juga ya. Jangan pernah takut. Trial and error itu pastilah udah, tapi kan practice make perfect gitu loh. Jadi jangan pernah takut untuk baking. Oke, Bu, ada sebelum ditutup nih Bu, ada tips untuk membeli roti yang yang baik kayak gitu Bu. Soalnya kan kita biasanya ada di toko tuh, toko kan kita nggak tahu roti-roti yang baik itu kayak gimana sih, kayak gitu loh Bu. Silakan. Oke, membeli roti yang baik ya. Saya sih lebih menyarankan kenal dulu produsennya, gitu loh. Kenal dulu produsennya. Jadi kalau trust-nya udah kebentuk dan tahu gimana mereka membuat rotinya, otomatis kan kita punya rasa aman ya, gitu. Dibandingkan dengan kita membeli di gerai yang mohon maaf tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan, menjatuhkan roti gerai, tapi yang setahu saya roti-roti di gerai itu mereka untuk mempermudah sebenarnya ya, bukan intention untuk curangi customernya, tapi mempermudah pekerjaannya. Mereka sudah menggunakan mixing, jadi mixing flour semua tuh udah di mix, tinggal campur aja. Tapi kan terkadang kita nggak tahu campurannya tuh apa sih. Sedangkan kita pengennya kan rotinya sehat, roti yang tidak banyak tambahan pengembangnya, tidak tambahan pengawetnya, pengen yang senatural mungkin. Saya cuma bisa sarankan kenal dulu sama produsennya, gitu loh. Kenali produsennya, banyakin kalau memang mereka produsen yang baik, produsen yang bertanggung jawab, mempunyai moral kepada pelanggannya, dengan senang hati pasti mau kok ditanya-tanyain, nggak akan ngambek gitu loh, nggak baperan kalau ditanyain rotinya bikinnya gimana Mbak, ingredientsnya apa aja, karena memang itu kita building trust sama customer-nya memang seperti itu gitu loh, karena kita nggak bisa samain customer satu dengan customer lain, kebutuhannya kan berbeda gitu, nggak bisa disamain. Kalau kecuali memang dia buka toko roti biasa gitu loh, ya wajar, nggak ada spesifikasi ataupun tidak melayani custom. Tapi kalau memang dedicatednya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan dari customernya, ya pastinya dia akan coba deh untuk bisa mewujudkan permintaan ataupun mewujudkan healthy-nya atau menjaga kesehatannya customernya. Kayak gitu sih Mbak Ika. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Dewi untuk materi, ilmu dan juga pengalamannya pada malam hari ini, Bu. Semoga bisa bertemu lagi. Mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Semoga bermanfaat. Amin. Oke, buat teman-teman jangan lupa buat follow juga ya Instagram dari Cake Studio ya, @cakestudio.id. Dan jangan lupa juga buat terus ikutin kami di @subiantik di semua marketplace kami. Dan buat teman-teman yang mencari garam yang healthy dan juga baik untuk tubuh, Subiantik punya jawabannya. Jadi teman-teman bisa order di Subiantik
ya, karena garam dari Subiantik ini tidak refinasi, tidak beriodium, dan juga produk impor dari Australia. Jadi buat teman-teman jangan ragu buat langsung order saja di Subiantik. Dan juga teman-teman terus standby di grup-grup Zero Waste dan Making Soap, di grup WhatsApp maupun di grup Telegram untuk info-info webinar yang akan datang. Dan untuk webinar pada Jumat minggu depan, kita akan membahas tentang how to make own your center price, yang akan pastinya menarik sekali dengan narasumber Ibu Wiwin Hospitalia. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan Jumat minggu besok. Dan juga untuk hari Sabtu besok jangan sampai ketinggalan juga bahwa kita masih ada sesi telebinar jam 10 sampai jam 11 bersama Ibu Dewi. Betul Ibu Dewi ya? Jadi sampai ketemu besok ya Mbak Ika. Oke. Sekali lagi terima kasih Ibu Dewi. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga teman-teman audiens yang sudah bergabung pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lili yang sudah menyiapkan tempat sehingga kita bisa sharing-sharing. See you besok ya Ibu Dewi. Ya, Mbak Ika. Selamat malam.